Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita semuanya, dan takwa juga merupakan sebaik-baik bekal bagi seseorang untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana manusia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan, ketika manusia merasakan kepanasan sampai mereka tidak ingat siapa keluarganya, siapa orang tuanya, karena mereka tersibukkan dengan dirinya sendiri. Pada kondisi itulah butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kasih sayangnya memberikan naungan kepada sebagian orang yang memiliki sifat-sifat ini. Namun 7 ini bukanlah pembatasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak dalil-dalil yang lainnya menunjukkan di luar 7 golongan ini Allah Subhanahu wa taala juga akan menaungi mereka. Namun 7 golongan ini yang disebutkan dalam satu hadis memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan dengan yang lainnya. Siapakah mereka yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Apakah ini pemimpin al-imamatul kubra, yaitu pemimpin secara mutlak yang menguasai seluruh kaum muslimin, atau siapa saja yang mendapatkan amanah untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu presiden, gubernur, bahkan masuk di dalamnya camat, ketua RT. Artinya setiap orang yang memiliki anak buah, yang memiliki anggota yang dipimpinnya, dia bisa masuk ke dalam ayat ini atau ke dalam hadis ini.
Dan pemimpin yang akan mendapatkan naungan adalah pemimpin yang adil, yang memberlakukan hukum sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak pernah mendolimi rakyatnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Rasulullah SAW menjelaskan di antara keutamaan orang yang bersikap adil. Beliau bersabda, "Innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wa jal." Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar yang berada di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yaday yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan semuanya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu, yaitu orang-orang yang bersikap adil dalam memberikan putusan hukum, dan mereka juga adil terhadap keluarga mereka, dan mereka adil pada beban, pada amanah yang mereka emban. Itulah mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berada di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka, mereka pun juga cinta kepada kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, kalian pun mendoakan kebaikan untuk mereka, sebagaimana mereka juga akan mendoakan kebaikan untuk kalian semuanya. Wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin bagi kalian adalah alladzina tubghidunahum, yaitu pemimpin yang kalian benci. Wa yubghidunakum, mereka pun juga benci kepada kalian. Wa tal'anunakum wa yal'anunakum, kalian pun juga suka melaknat kepada pemimpin-pemimpin kalian, sebagaimana pemimpin tersebut juga melaknat kalian. Maka di sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil, pemimpin yang baik tentu juga akan dicintai oleh kebanyakan dari rakyatnya, dan pemimpin tersebut juga mencintai rakyatnya, akan memakmurkan seluruh rakyatnya. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya kepemimpinan ataupun jabatan itu bukanlah tasyrif, bukanlah suatu yang membanggakan atau kemuliaan, namun sebaliknya bahwasanya kepemimpinan justru itu adalah tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab kepada orang yang kita pimpin, dan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan kepemimpinan yang kita miliki justru akan menzalimi orang lain atau menyusahkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin." Barang siapa yang diberikan kewenangan untuk mengurusi urusan kaum muslimin, fahtajaba anhum dunal hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, lalu dia menghalangi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, artinya tidak memberikan hak-hak rakyatnya, tidak memberikan hak-hak orang miskin, ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dirinya dari kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang sudah diberikan amanah berupa jabatan tanggung jawab, maka manfaatkanlah amanah tersebut untuk kebaikan kaum muslimin, untuk meninggikan kalimat Islam, dan juga untuk memakmurkan anggota-anggotanya ataupun orang yang berada di bawahnya. Jangan sampai dia berbuat curang, apalagi tidak adil, hanya mementingkan sebagian golongan yang menurutnya dekat dengan dirinya. Kaum muslimin para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasa fi ibadatillah, adalah para pemuda yang mereka tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pemuda karena pemuda memang memiliki banyak potensi. Apakah potensi kebaikan
ataupun potensi keburukan. Maka yang dipuji oleh Nabi SAW adalah para pemuda yang mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbaka ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwah." Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala takjub, benar-benar bangga, benar-benar senang dengan seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah, artinya yang tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat maksiat ataupun keburukan. Inilah pemuda yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masa muda ini marilah kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk talabul ilmi, untuk belajar ilmu agama, untuk membantu menyebarkan agama, dan juga untuk membantu kaum muslimin selagi masa tersebut masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 waktu ini sebelum datangnya 5 hal, yaitu syababaka qabla haramika. Di antaranya adalah manfaatkan sebaik-baiknya masa mudamu sampai datang masa tuamu. Dan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita juga membantu para pemuda-pemuda tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu merindukan dengan masjid. Ketika pulang ke rumah selalu ingin pergi ke masjid, khususnya untuk menunaikan salat berjamaah 5 waktu. Rasulullah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Orang laki-laki yang tidak tersibukkan dengan perniagaan mereka, jual beli mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak tersibukkan dari mendirikan salat ataupun dari menunaikan zakat, mereka semuanya takut di hari di mana hati dan juga penglihatan akan bergoncang. Surat An-Nur ayat yang ke-37. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulani tahaba fillah, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan, kecintaan yang dibangun di atas ibadah, yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kecintaan yang dibangun di atas kesenangan duniawi, kenikmatan duniawi, hanya urusan bisnis dan lain sebagainya. Memang secara asal tidak masalah seseorang memiliki kecenderungan dalam bisnis, memiliki kesamaan, namun itu tidak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan kecintaan tadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 yang ada pada diri seorang, maka dia akan mendapatkan lezatnya keimanan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah kecintaan yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila kecintaan hanya karena hobi saja, hanya karena komunitas saja, tidak dilandasi dengan kecintaan kepada Allah, bukan karena ibadah karena Allah, maka itu semuanya justru akan menjadi permusuhan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin." Orang yang saling mencintai, orang yang sangat dekat dengan temannya, nanti di hari kiamat mereka akan menjadi musuh satu bagi yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, adalah seorang laki-laki
yang diajak oleh seorang wanita untuk berbuat zina. Wanita ini memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta, memiliki kecantikan. Namun laki-laki tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kesempatan untuk melakukan perbuatan maksiat sangatlah besar. Tidak ada yang mengetahui kecuali mereka berdua. Tentu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia hanya 2 orang tersebut. Dan yang mengajak adalah wanita tadi. Yang menawarkan diri adalah wanita tadi. Ini bukan wanita sembarangan. Dia memiliki harta, memiliki kedudukan, memiliki kecantikan. Namun sang pemuda, sang laki-laki tadi mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga diperintahkan untuk menjauhi perbuatan zina. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Apabila mendekati saja kita dilarang, apalagi sampai melakukannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan berikutnya, yang keenam, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikannya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini adalah kiasan, yaitu bagi orang yang sembunyi-sembunyi ketika dia bersedekah, sampai-sampai orang terdekatnya pun tidak mengetahui kalau dia bersedekah. Maka inilah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan berarti tatkala kita bersedekah kita dilarang bersedekah secara terang-terangan. Namun ketika kita bersedekah dengan terang-terangan tetap diperbolehkan selama kita tetap menjaga niat kita. Selama kita melihat memandang bahwasanya dengan bersedekah terang-terangan itu akan mendapatkan manfaat. Ada orang yang tergerak hatinya karena telah melihat kita bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian bersedekah dan menyembunyikannya, maka tentu itu lebih baik bagi diri kalian. Namun jika kalian sesungguhnya apabila kalian bersedekah dengan terang-terangan, maka itu baik. Namun seandainya kalian itu bersedekah dan menyembunyikannya, langsung diberikan kepada orang-orang fakir miskin tanpa ada orang lain yang mengetahuinya, tentu itu lebih baik daripada bersedekah dengan terang-terangan tadi. Lalu kemudian yang ketujuh, para jamaah dirahmati oleh Allah, adalah rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendirian, tidak ada orang yang mengetahui, lalu kemudian meneteslah air mata dari kedua matanya. Ini menunjukkan keikhlasan dirinya ketika dia berdoa, ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia berzikir, dia ingat akan dosa-dosanya kepada Allah. Dia ingat akan maksiat-maksiatnya. Dia ingat bahwasanya amalannya belum cukup untuk mengantarkan ke dalam surganya, sehingga dia pun menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.